bicara ilmiah. Justru kan saya bukan bilang, soal seperti bahwa kita dijadikan sebagai nggak ada masalah. Ini memang betul-betul orang ini nggak ilmiah ya. Ketika orang ini nggak bisa diajak ilmiah. Iya. Dengan diam tuh. Kacau ini lawyer ini. Kacau. Dia menyadari dia akan lemah. Kacau balau. Saya lihat ada banyak dokumen yang dibawa, silakan dokter. Ijazah asli. Saya punya 3 ijazah asli dari Universitas Gadjah Mada. Ini saya bawa ya sebagai komparasi. Minta tolong Mas Aiman untuk tunjukkan tadi ijazah apa yang ditampilkan oleh Bareskrim, yang dikatakan oleh Bareskrim sebagai ijazahnya Pak Joko Widodo ya. Fotokopi berarti. Fotokopi ya. Itu fotokopi aja. Karena itulah satu-satunya dokumen yang artinya diakui ya, diakui oleh. Nah, saya mau tunjukkan pakai itu aja ya, pakai itu aja. Saya mau tunjukkan ya. Pertama adalah secara ilmiah dulu ya. Secara ilmiah itu ada seseorang yang memberikan klaim. Saya sarjana kehutanan Universitas Gadjah Mada ya. Nah, ketika kemudian ada beberapa hal yang diragukan, maka dia wajib untuk memberikan bukti. Ya, memberikan bukti, dia wajib untuk memberikan bukti. Apalagi ini adalah seorang pejabat yang menggunakan ijazahnya itu untuk memperoleh jabatannya. Jadi ada kewajiban di situ diatur oleh undang-undang. Misalnya saya yang orang biasa saja, saya yang rakyat jelata aja, saya melakukan klaim, saya sarjana kedokteran, saya dokter, saya Master of Science dari Universitas Gadjah Mada. Mana buktinya? Buktinya saya bawa. Ya, ini ijazah asli S1 saya. Ya. Saya bantu. Ya. Tapi fotonya ini belum nggak boleh ditunjukkan ya, karena saya nggak pakai jilbab waktu itu ya. Kemudian klaim saya sebagai dokter, saya tunjukkan ini adalah ijazah dokter saya dari Universitas Gadjah Mada. Dokter Tifa tahun berapa lulus ya? 95. 95. Oke ya. Ini ijazah dokter saya asli. Kemudian saya ambil Master of Science ya, asli ya. Oke. Jadi itulah. Kemudian kalau ada orang yang masih belum percaya, ada pihak yang belum percaya, baru verifikasi. Jadi klaim ya, kemudian bukti otentik, baru verifikasi. Apakah benar ijazah ini otentik ya? Nah sekarang kita lihat ijazah udah disita. Ya, ada seseorang yang melakukan klaim. Saya sarjana kehutanan Universitas Gadjah Mada. Mana buktinya? Nah buktinya ditunjukkan oleh Bareskrim ini ya. Nah sekarang saya mau tunjukkan dari semua ini sudah dilakukan penelitian oleh Pak Dr. Roy Suryo dan Pak Dr. Ismon Sianipar. Saya cuma menunjukkan satu aja hal dari dokumen yang ditampilkan oleh Bareskrim. Dari sisi foto ini aja. Karena rakyat Indonesia bisa melihat tanpa harus melakukan laboratorium forensik, tanpa harus melakukan teknologi. Dari sini saja kita bisa compare dengan ijazah saya. Apa yang membedakan? Yang membedakan itu persoalan sederhana, yaitu cap. Ya, dalam 3 ijazah saya tidak ada cap dulu baru ditempel foto seperti ijazah ini. Ya, ini kan berarti kalau kita percaya bahwa ini ijazah otentik dari UGM, ini menyalahi prosedur. Bentar, Dokter Tifa, mohon maaf saya potong. Memang kelihatan di sini bahwa foto dulu baru sangat kelihatan ya, dengan mata telanjang saja, nggak usah pakai digital forensik, kita bisa melihat bahwa cap itu ada di belakang foto. Artinya ini kan jelas ada persoalan besar terhadap prosedur. Ini yang asli, ya? Ini yang aslinya sudah dilihat. Bukan sebentar, Dok. Ini yang asli, yang ini fotokopi. Ya, karena satu-satunya yang ditampilkan oleh Bareskrim hanya ini ya. Sekarang saya mengingat beberapa hari yang lalu Pak Joko Widodo sampaikan, Mas Dian Sandi, tolong ditampilkan yang Dian Sandi, Mas. Mas Dian Sandi sudah menemui saya. Dia menyatakan permintaan maaf karena dia mengupload ijazah saya, ya. Nah, ini yang diupload oleh Mas Dian Sandi. Coba perhatikan. Konsisten ya. Ini Mas Dian Sandi yang bilang bahwa ini adalah ijazah asli dari Pak Joko Widodo. Coba perhatikan dari capnya. Konsisten ya dengan dokumen yang ditunjukkan oleh Bareskrim bahwa cap berada di belakang foto ya. Artinya dari sini, dari bukti foto ini saja kita sudah bisa melihat bahwa ijazah ini tidak otentik. Itu kan hanya analisa dia yang tidak pernah melihat aslinya. Kalau di forensik kan tidak seperti itu keterangannya. Dan Pak Jokowi sudah menyerahkan untuk disita ijazah aslinya. Terus kalau kalian mau berdebat hanya untuk menginginkan bahwa pendapat kalian itu benar dan mengatakan bahwa kalian itu adalah menuduhkan dan pasti terbukti, sedangkan kalian sekarang posisi sebagai calon tersangka sudah naik penyidikan.
Ya, Nggak ada hubungannya. Kita sedang bicara ilmiah, Mas. Enggak, bukan. Ini siapa ada namanya hubungan kamu tuh? kaitannya. Ini kita bicara ilmiah. Justru kan saya bukan bilang, soal seperti bahwa kayak kita kasus dijadikan Endang sebagai Ma'arif oh nggak ada ketika masalah. menghina- Ini memang menghina betul-betul Pak orang ini nggak SBY. ilmiah ya. Ketika Orang proses ini nggak bisa penyidikan, diajak ilmiah. Iya, dengan diam dulu. Kacau ini lawyer ini. Kacau, Ketika dia kacau. menyadari dia akan Kacau lemah, balau. dan akan tersangka, Oke. dia minta maaf. loh. Kacau. Kalau ini enggak. Saya sedang menyampaikan sesuatu kan? yang sangat Bentar, ilmiah bukan ya. ahli pidana. Dr. Viva, Tapi oke. dia Ahli ngomong pidana apa? Nggak debat namanya. di sini. Tapi tadi Apalagi Pak Roy Suryo udah pernah dipidana, transkrip kan? nilai. Oke, ya. Apa yang ini- Anda mau sampaikan? Kacau ini. Ya, Satu. kejutan terakhir ya, kejutan Ini terakhir. belum pernah untuk disampaikan sebelumnya nih? Betul, Oke. belum pernah Saya disampaikan nggak di terkejut. iNews Ini ya. hanya Oke, asumsi. nanti kita bicara. Di tangan kami sekarang ya, itu sudah ada ijazah asli dan transkrip asli dari lulusan Kehutanan UGM tahun 1985. Oke. Nah, itu yang nanti akan kami bawa seandainya memang kasus ini Oke. akan berlanjut. Oke. Ya, tentu Di sini saja tidak kita Ada datanya? Bisa tentu- datanya? Ya, Bung ada Risman? satu dari transkrip ya. Oke, Coba transkrip. Mas, transkrip nanti Oke. Mas. Dan Ya. 5 ijazah itu, Pak, itu memiliki pengaman yang luar biasa berbeda dan luar biasa bagus. Satu, pernah saya katakan itu semua ada watermarknya. Jadi kalau ijazah nanti yang disebut asli miliknya Joko Widodo itu nggak ada watermarknya, itu berarti palsu. Ada benang pengamannya, ada embossnya, kemudian tinta emasnya yang untuk logo itu juga jelas banget. Dan ada meterai dengan nilai yang Tertentu. sesuai pada tahunnya, nilainya tidak salah. Oke. Tuh, nanti itu semua Oke. kuncinya ada. Masih disimpan sekarang ya? Masih disimpan karena kami berterima kasih kepada kakak-kakak angkatan kami yang menitipkan itu dan Tahun 85 juga? 85 semuanya. Kemarin ikut 85. reuni dong? 85. Iya. Kemarin ikut reuni nggak? 85. Enggak, kemarin ikut reuni. Reuni yang mana itu? Reuni-reunian itu. Mas, Maksudnya? Aiman ada reuni asli, ada reuni asli yang Nggak, maksudnya lulusan reuni asli alumni Kehutanan UGM itu telah bereuni di tahun 2025 ini, tapi di bulan Februari itu reuni asli. Kalau kemarin reuni dadakan, seperti tahu. Oke teman-teman, balik lagi bersama saya di channel ini. Nah, tentu saja kita sudah lihat cuplikan video tersebut. Nah, mari kita lihat tanggapan para netizen ya yang disampaikan di bawah ini. Nah, lawyer abal-abal jangan dilawan ilmu nafsu bukan fakta. Nah, bas-bas pengacara nggak laku otaknya terbalik. Ya, terus Jokowi jasanya goib ya, yang membuat para roh gentayangan. Nah, aduh Farhad, termul-termul, apa nggak malu ditonton publik, nilainya 0 ya. Nggak laku pengacara seperti ini. Jawabannya nggak masuk logika, beda dengan Roy. Nah, skor debat ya, Farhad atau termul, skor 0. DR Tifa skor 1000%, jauh perbandingannya gak imbang. Nah, otak termul sudah soak ya, gak bisa menerima logika reuni bohong-bohongan yang dilakukan Jokowi. Nah, Farhad Abbas, kau mau melindungi kebohongan ijazah palsu Jokowi ya. Saya dukung DR Tifa duduk untuk mengungkapkan ijazah palsu Jokowi. Nah, termul artinya ternaknya, kalau ternak itu artinya hewan. Hewan kan gak bisa berpikir, yang penting bisa makan. Nah, Jokowi kan anak PKI asli biar ijazahnya palsu. Nah, sayangnya orang PKI gak percaya Tuhan. Nah, Jokowi tetap menipu rakyat ya. Pak Jokowi ya, katakanlah clue ijazah itu palsu dan segeralah bertobat dan mengakui kekeliruan. KPD Tuhan karena Allah Maha Tahu ya, Maha Kuasa, Allah Maha Pengasih. Nah, saya dapat unggahan dari UNS mengambil simple 100 mahasiswa yang berbeda jurusan. Dari penelitian dari 100 mahasiswa tersebut menghasilkan hal tersebut 20% ijazah asli, 80% ijazah Bapak Joko Widodo atau Bapak Jokowi palsu. 16 September 2025. Ya, selanjutnya kalau bikin kacau Farhad suruh keluar aja bang ya, iman dia kan termul.
pasti nggak mau kalah karena udah nerima uang haram. Nah, kacau balau. Nah, si Farhad manusia kuasa hukum nggak laku balagu blon. Nah, ijazah Jokowi palsu ya. Palsu nggak usah diperdebatkan. Ya. Tolong itu termul-termulnya Jokowi jangan jaga mulutnya, nggak usah bacot terus. Nah, nggak nyambung Farhad. Nah, tetap semangat para penjuang kebenaran. Nah, DR Tiva, Bang Rismo dan Bang Mas Roy Suryo. Nah, Farhad Abbas gila, buang laut aja jangan dipelihara, haram hukumnya. Nah, Farhad Abbas sudah nggak punya malu seperti orang gila. Nah, clue memang tidak ada ijazah asli atau tidak, asli tunjukkan saja. Gitu aja kok repot-repot. Nah, pengacara bingung cuman goceh doang, nggak ada arti. Ya, Bu Dertiva, Mas Roy, Bang Rismon, sampai kiamat pun Jokowi nggak bisa diadili apalagi di penjara. Ya, karena hukum di negeri ini milik Jokowi, keluarga atau para penegak hukumnya, budak-budaknya Jokowi. Bahkan Presiden Prabowo pun tidak berani hadapi Jokowi. Ya, apalagi jaksa, hakim, Kapolri. Semua takut sama Jokowi. Nah, malaikat maut pun mundur hadapi Jokowi. Nah, jelas pun Jokowi itu ijazah palsu. Nah, cap dulu baru foto. Ya, foto pun bukan foto Jokowi. Hahaha, seperti tahu dadakan. Nah, Farhad pulang kampung dong. Jadi calon bupati di Koltim ya. Tidak usah diteliti secara ilmiah saja ijazah Jokowi itu. Ya, karena satu, foto bukan Bapak Jokowi. Dua, ijazah tidak boleh pakai kacamata. Tiga, stempel di bawah foto yang menganggap itu ijazah asli berarti ODGJ. Ya, pembela ijazah palsu Jokowi super nyenyel ya, tingkah dewa. Nah, berarti ijazahnya palsu. Ya, kalau sudah dibilang asli, ngapain diverifikasi lagi? Nah, pemuja Jokowi tutup mata padahal dunia atau OCCRP ya menyatakan satu dari besar terkorup di dunia. Nah, logo simbol ya Indonesia itu kalau bisa dihapuskan di daratanku itu tidak layak dipatenkan. Logo sampah akan itu mengakali dan tipu-tipuan itu atas itu nama dari simbol. Iya, waktunya Nusantara itu terbangun dari tidur lelap. Ya, selanjutnya masih ada kesempatan untuk beli yang sesuai. Nah, hebat Dertiva. Proses terus sampai hang baru isap. Nah, intinya salah Jokowi tidak segera memperlihatkan ijazah asli di depan publik. Nah, dasar manusia muka tembok gak punya malu. Ya, masyarakat luas banyak yang menjadi salah bahkan dihukum akibat didajal. Nah, foto jelas beda, foto ditempel. Nah, Joko Widodo ini asli keturunan anak Partai Komunis Indonesia dan ibu kandung ya Ketua Gerwani. Nah, yang bisa korup ya korup saja ya sampai mati nggak bakalan ada kapoknya. Nah, nanti akan ada sampai mati kebenaran kalau sakratul maut menghampiri
dirinya ya. Perbuatan salah itu akan Anda pertanggungjawabkan kalau ada mau mati. Nah, hukum kita putra-putra dulu deh. Ya, aparat kita suruh diam dulu. Nah, hebat ini badut-badut bisa bikin reuni didadakan ya. Hebat deh kayak tahu bulat di growing dadakan. Nah, urus ijazah palsu aja sampai ribut bikin malu ya. Polisi juga nggak bisa menunjukkan asli atau palsu. Benar-benar negara ini boneka ya. Pembela Jokowi semua ogep. Nah, salah ni KM. Orang kecil bisa mengerti clue ijazah Jokowi, foto dulu baru dicat. Nah, bukan cap dulu baru foto loh. Nah, tangkap dan adili Jokowi. Nah, nanti mau butuh dokumen cukup dengan fotokopi aja. Nah, orang gila satu ini mana bisa? Belum ada yang aslinya mau menjadikan orang tersangka gila benar-benar Farhad Abbas ini. Nah, kemelut ijazah itu bertergantung pada pihak kepolisian dan PKE Bapak Jokowi, ditambahkan penjilat Farhad Abbas pengaburan suasana. Salam dari NKRI harga mati.